Terima kasih Tuhan di tengah situasi seperti ini kami masih bisa berkumpul, beribadah, datang kepadamu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami memulai ibadah kami, berkati setiap kami, urapi setiap pemain musik, urapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya lewat ibadah ini kami boleh bertemu dengan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan, sehingga kami Tuhan dilayakkan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Kau luar biasa, dan kami percaya Tuhan Kau hadir di sini Tuhan, dan Kau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Ada semangat pagi hari ini, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Puji Tuhan, jika kita melalui hari-hari bersama Tuhan, hari-hari kita akan selalu indah, amin. Haleluya. Hari lepas hari, tambah-tambah indahnya. Aku cinta
yang berjanji kepada kita bahwa janjinya pasti ditepati. Janjinya lewat kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya persiapkanlah hatimu, persiapkanlah hidupmu untuk kita ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Jadikanlah tanah-tanah hati kami menjadi lembut, supaya firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami berkata, Tuhan, berfirmanlah Engkau. Terima kasih, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah kita masih ada Bapak Andi yang Tuhan yang dari Lampung yang selama ini sedikit terisolasi di Pungkalpina. Ayo, aku dan tempat kami bersilakan. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita semua mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga, karena di tengah-tengah suasana seperti ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah kepada-Nya. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Bapak Gembala sampai saat ini masih percayakan kami untuk melayani kita semua saat ini. Terima kasih saudara-saudara, untuk tidak membuang-buang waktu, kita sama-sama berdiri, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Untuk hari ini firman Allah kami ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu kita sama-sama baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi manusia tidak dapat mengulangi pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Silakan duduk. Saudara sekalian, yang kami kasih dalam Tuhan, khotbah pada hari ini kami berikan tema Firman Allah adalah jawaban. Amin. Jadi pagi hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan masih tetap memberikan kita waktu untuk bisa beribadah kepadanya. Karena suatu waktu saudara-saudara, ya, manusia itu akan berusaha untuk mencari firman. Tapi saudara-saudara, apakah manusia itu masih dapat menemukan firman atau tidak? Firman Allah adalah jawaban. Kita lihat di dalam kitab Amos, ya. Amos pasal 8 coba tolong baca ayat yang ke-12. Amos pasal 8 ayat yang ke-12. Amin, saudara-saudara. Jadi jelas firman Tuhan pagi hari ini dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Kita bersyukur saudara-saudara pagi hari ini. Waktu ini adalah waktunya Tuhan, janganlah kita sia-siakan, ya. Jadi seperti tema firman Tuhan pada pagi hari ini atau judulnya dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi ada waktunya kita berusaha, ada waktunya kita beribadah, ya. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita istirahat. Jadi semua sudah diatur oleh Bapa di surga. Jadi kalau misalnya pada saat ini kita dalam suasana apa yang namanya, ya, sepertinya masih kurang bebas, ya. Tapi ada waktunya Tuhan berikan kita waktu untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, marilah kita seberapa yang hadir pada pagi hari ini, kita gunakan baik-baik waktu yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Karena kami berikan contoh waktu kami masih di Manado, saudara-saudara, ya. Satu waktu kantor gubernur Sulut itu letaknya di dalam San Ratu. Tiba-tiba saudara-saudara digusur, itu 5 tingkat. Nah saudara-saudara, pikiran saya sebagai manusia, waduh, biayanya kalau dikasih sama orang yang membutuhkan luar biasa. Tapi ternyata begitu tidak sampai setahun saudara-saudara, tiba-tiba muncul bangunan berlantai 7. Dan lihat-lihat loh, kok bukan kantor gubernur, namanya sudah lain, Matahari. Itu luar biasa saudara-saudara. Di situ saya bisa renungkan bahwa firman Allah semakin digenapi. Jadi ada waktunya merombak, ada waktunya membangun, ya. Contoh misalnya tempat ibadah kita ini. Kalau waktu saya datang tahun 2000, bukan seperti ini saudara-saudara. Jadi masih terpisah antara pastori dan gereja. Tapi tiba saatnya Tuhan berikan waktu yang indah, bisa ada tempat ibadah seperti ini. Namun saudara-saudara, kita memperoleh tempat seperti ini bukan langsung jadi, tapi sesuai kesaksian dari Bapak Gembala, kita harus melewati gelombang kehidupan atau tantangan hidup. Jadi saudara-saudara, marilah kita gunakan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena ada juga contoh waktu kami masih di Manado, ada sepasang muda-mudi yang pacaran, ya.
Mereka janjian saudara-saudara jam 7 ketemu, jam 7 malam. Kedua-dua ini sudah sama-sama anak Tuhan, saudara-saudara. Tahun 90-an itu belum ada HP, jadi masih pakai surat menyurat. Nah, saudara-saudara, sudah lewat jam 7, pemuda ini ditunggu kok nggak muncul-muncul. Jadi pemudinya sudah nggak enak lagi. Akhirnya ada seorang pemuda, teman dari pemuda yang ditunggu, muncul, langsung dipanggil oleh pemudi ini. Hei, tolong bilang sama temanmu, dasar laki-laki penakut. Karena di kompleks pemudi itu memang banyak yang bandel, saudara-saudara. Benar, dia sampaikan pada temannya, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena pemuda ini takut hubungan mereka putus, cepat-cepat dia tulis surat. Dia cuma kasih satu ayat. Sebenarnya tujuannya baik, saudara-saudara. Yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Coba tolong baca. Karena belum ada HP, jadi pakai surat, saudara-saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Jadi pemuda ini rupanya tahu juga, saudara-saudara. Dia suruh antar sama temannya. Tapi karena pemuda ini kejar waktu, dia lupa nggak tulis angka 1. Jadi yang tembus ke pemudi itu cuma Yohanes 4 ayat 18. Bunyinya gimana, saudara-saudara? Yohanes 4 ayat 18. Cuma kehilafan 1 garis saja, saudara-saudara. Yang terjadi apa? Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang bukan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Hancur, saudara-saudara. Karena kita nggak teliti, nggak tahu ngatur waktu, mau kejar nanti ketinggalan mobil nanti, ya. Kesalahannya sedikit, saudara, cuma 1 garis saja, tapi karena kejar waktu, saudara-saudara. Itulah caranya iblis bekerja di akhir zaman. Kita hal kecil aja bisa jadi masalah besar, tanpa sengaja jadi masalah. Jadi marilah kita yang ada pagi hari ini, kita lebih berhati-hati lagi agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, kita tahu mungkin ada di antara saudara yang mungkin pengusaha. Mungkin saudara berpikir, wah, nanti kalau saya berhasil, saya bikin istana di bulan. Bukan cuma Amerika yang bisa, ya, mungkin ya. Namun saudara-saudara, kita bikin istana di bulan untuk menghindar dari hukuman. Bumi ini akan dilenyapkan. Tapi di saat kita sudah di bulan, apakah kita sudah selamat? Ya. Jawabannya kita lihat di dalam kitab Obadiyah. Firman Allah adalah jawaban. Obadiyah, langsung saja pada ayat yang keempat. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara melari kemana? Tidak ada jalan lain selain datang kepada Tuhan. Amin. Jadi kami sebagai hamba yang kecil, saudara-saudara, kami rasa bangga dengan kerinduan saudara-saudara datang kepada Tuhan. Apalagi Bapa di surga yang memperhatikan kita semua saat ini. Jadi janganlah sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Nah, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang dewasa, jangan anak Tuhan yang ikut-ikutan. Yang penting saya sudah Kristen, yang penting saya sudah tahu firman, saya sudah bisa beribadah. Itu bukan sebatas itu kita mencapai untuk masuk dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Kalau kita jadi anak Tuhan yang ikut-ikutan,
Kira-kira apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, kami berikan contoh ya yang kami ingat waktu kami masih di Manado. Ini saudara-saudara yang terjadi itu sudah suami istri, pasangan suami istri. Ya, rupanya ibu ini nggak mau kalah sama dengan tetangga. Satu waktu dilihat tetangganya loh beli TV baru, jadi dia pingin juga, langsung ngomong sama suaminya, Pak, beli TV baru. Nah, suaminya cuma ngangguk-ngangguk aja, karena usaha suaminya sama yang tetangganya kan beda. Besoknya lagi dia lihat, oh, mobil baru. Dipanggil lagi suaminya, Papa, tuh mobil baru. Suaminya kebingungan, kira-kira mau bagaimana? Sementara usaha mereka itu nggak sama. Apa yang terjadi? Berikutnya, tiba-tiba begitu mobil sampai di halaman tetangga, bapak ini lihat, ada istri baru. Dipanggil istrinya, saudara-saudara. Ini, tuh, istri baru. Ngamuk istrinya, saudara-saudara. Oh, pantesan kamu nggak mau beli mobil baru karena kamu mau istri baru. Waduh, anjir rumah tangganya. Jadi jangan jadi anak Tuhan yang ikut-ikutan. Syukurilah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saya sebagai seorang hamba, saudara-saudara, kadang-kala karena kita punya Allah yang cemburuan, kadang-kala saya ada rasa cemburu juga. Karena di wilayah saya ada 3 hamba Tuhan dapat motor dari majelis daerah. Walaupun motor second tapi masih layak pakai. Saya sudah pesan ada satu di wilayah saya, ada satu anggota MD. Saya bilang, Ustaz, tolong kasih tahu sama Pak Ketua. Itu motor saya sudah tiap bulan masuk bengkel. Tenang aja Pak. Jadi maksa gimana? Dia cuma bilang tenang aja. Apa yang terjadi saudara-saudara pada saat saya kunjungi anak di Semarang, saya dari Semarang ke Pekalongan udah deket, hampirlah saya di situ. Malamnya ada ibadat tapi saya gak melayani, cuma bersaksi. Besok paginya masih ada ibadat. Gembalanya bilang, Pak Mawilos tolong layani. Siang hari saya mau pamit pulang, saya dipanggil oleh gembala, Pak Mawilos tolong ditulis alamatnya yang lengkap sama nomor HP-nya. Ada jemaat yang mengisi motor. Kaget saudara-saudara. Gak mungkin lah seorang hamba mau bercanda atau berdusta kan. Saya tulis alamat, saya kasih sama nomor HP. Itu peristiwanya 17 Juli tahun lalu. 19 Agustus saya lagi ikut acara pengresmian gereja Katolik karena saya diundang hadir. Juga sementara doa makan, bunyi HP-nya saudara-saudara. Saya tanya, ini dari mana? Dari Jakarta, Pak. Sekarang di mana? Sekarang kali ini di depan rumah, di depan gereja Bapak. Oh iya. Sekarang itu saya pamit sama panitia ulang tahun, panitia peresmian gereja Katolik. Jadi nggak sempat makan, pulang. Ternyata begitu saya sampai ada mobil Kais, di mobil itu ada motor. Saya berkata, ini rupanya jawaban Tuhan. Ternyata benar saudara-saudara. Tapi orang yang bawa agak ragu, minta KTP saya. Pak boleh lihat KTP-nya? Begitu dia lihat, cocok sama alamat yang dikasih. Langsung diturunin saudara-saudara, motor Beat, memang masih baru saudara-saudara. Turunin, difoto, fotonya langsung dikirim ke Pekalongan. Luar biasa mujizat Tuhan saudara-saudara. Kalau kita setia mengiring Tuhan, Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. Amin saudara-saudara. Jadi segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi saudara-saudara, malamnya saking senangnya saudara mengucap syukur dengan air mata. Ada sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Iya saudara-saudara. Saya pernah beli motor tahun 2010, jadi 10 tahun melayani pakai sepeda. 2010 baru saya bisa beli motor. Sampai 2000 kemarin 2019 masih bisa dipakai, tapi tiap bulan masuk bengkel. Tuhan kirim yang terbaik saudara-saudara.
Jadi bukan mau dikasih second dari MD, tapi Tuhan kasih yang terbaik, bukan motor bekas. Jadi disitulah saya mensyukuri kasih Tuhan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang ajaib dan berkuasa. Jadi seberapa kita yang hadir pada hari ini, kalau saudara-saudara mengalami misalnya kegagalan dalam usaha saudara, jangan langsung putus asa. Kita serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berpesan pada kita pada hari ini. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi saudara-saudara, janganlah seperti waktu saya sekolah kapal Lembang tahun 98, banyak orang pintar saudara-saudara. Yang mau pagi saya bangunin, ayo stop. Bukannya langsung bangun, saya ditegur saudara-saudara. Mulus, kamu itu gak tahu firman. Saya dikasih ayat, kalau tidak salah Keluaran 14 ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa saudara-saudara. Menyalahgunakan firman Tuhan. Pengertian kata diam di sini bukan kita tidur. Diam berarti kita duduk di kaki Tuhan berdoa. Bukan tidur saudara-saudara. Jadi kita yang ada pada saat ini, maaf ya, kalau saya pribadi, memang saya pakai alarm, jam 4 sudah bangun. Jadi nggak perlu dibangunin orang lain, saudara-saudara. Kalau memang kita benar-benar takut Tuhan, jamnya kita berhadapan dengan Tuhan, kita berdoa. Jadi bukan dipaksa-paksa. Amin, saudara-saudara. Nah, sekolah kita Palembang, saudara-saudara tahu, yang sudah pernah sekolah sana, di sana banyak rambutan, saudara-saudara. Suatu waktu ada teman rambutan. Saya tegur baik-baik, kamu nanya sama siapa? Wilus, kamu itu memang gak tahu firman. Aku lagi disuruh baca firman. Coba lihat di Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirannya sudah di atas pohon yang buah-buah rambutan itu. Kamu mau lulus ini, kamu cuma pikir-pikir yang di bawah aja, nggak mikirin yang di atas. Waduh, pinternya orang-orang pada waktu itu sudah. Ini namanya penyalahgunaan firman. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan firman. Pengertian kata di atas di sini bukan di atas pohon, saudara-saudara. Di atas ini maksudnya Bapa di surga. Ditegur baik-baik malah marah, saudara-saudara. Nggak tahu firman katanya. Jadi mari seberapa kita yang hadir, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita renungkan baik-baik, jangan asal terima, saudara-saudara. Sama dengan masakan, kalau cuma asal masak, setengah matang gimana, saudara-saudara? Sama dengan firman, kita olah baik-baik, oh iya. Jadi seperti apa yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu di dalam 1 Efesus, di dalam kitab Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Saya sudah pernah sampaikan waktu yang lalu. Jadi biarlah kita gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya agar hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-40. Ulangan pasal 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi bukan besok ya. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, saya ada 7 saudara saya yang tua, jadi peninggalan orang tua sudah dibagi 7, bagian saya sudah dijual. Tapi satu, Tuhan kirim ke Lampung, harus siapkan yang terbaik. Jadi sekarang saya bikin pastori bukan di gereja, pastori di depan gereja sudah. Jadi ada area jalan. Sampai teman-teman wilayah saya buat
Kita lihat contoh sama Paulus. Padahal itu semua dari Tuhan. Karena saya mau bikin di gereja, orang yang di Batangan larang. Rupanya Tuhan punya maksud yang indah. Jadi di tengah-tengah kegagalan kita harus tahu Tuhan itu punya rencana yang indah. Amin. Ya mungkin kalau kemarin saya sudah berangkat, kita akan ketemu lagi saudara-saudara. Jadi ada waktunya kita bertemu, ada waktunya kita berpisah. Amin. Jadi itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati. Aku yakin saat kau berkata, Ku yakin saat kau berfirman, kita bangkit berdiri bersama-sama. ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh berkatamu. Ku aman karena kau bersaja. Ku kuat karena kau
tidak akan pernah ragu dengan janji kebenaran firman-Mu. Karena dengan iman kami berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita menyanyi satu kor. Yesus sungguh hiduplah, Yesus sungguh hiduplah. Haleluya. Yesus sungguh hiduplah, Yesus sungguh hiduplah. Yesus sungguh hiduplah, Yesus sungguh hidup. Orang yang percaya. Mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia hidup. Jadi kalau dia hidup, kita anak-anak Tuhan pun hidup. Walaupun kesusahan, persoalan, permasalahan mendera hidup kita begitu kita alami dengan penderitaan. Tapi Yesus masih tetap hidup yang menolong kepada kita. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita semua. Haleluya. Ya Tuhan. Jadi pada hari Jumat nanti tetap ada doa bersama di sini. Dan hari Minggu kita tetap ada ibadah. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti bukan Pasti bukan
firman. Dan biarlah kami semua menyadari bahwa firman-Mu memberi janji-janji kepada kami. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam setiap hidup kami. Berjalanlah Engkau bersama dengan kami saat kami pulang. Tuntunlah kami, pimpinlah kami. Bahkan hamba tetap berdoa kepada-Mu. Jemaat-Mu, haleluya, Engkau beri perlindungan. Jemaat-Mu, haleluya, Engkau naungi dengan sayap-Mu. Dan penyakit corona tidak akan dapat menular kepada jemaat-Mu, haleluya. Karena hamba percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu hebat. Dan kuasa-Mu yang membungkus kami. Sehingga kami semua dapat berkata bahwa Tuhan Engkau adalah penolong kami. Tuhan, Engkau menyertai juga para domba-domba-Mu yang belum bisa hadir. Kami percaya pada minggu yang akan datang mereka juga dapat hadir bersama-sama untuk kami memuliakan Engkau di dalam rumah. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan adalah kiranya berkat yang datangnya dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita sekarang ini dan sampai selama